Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Teacher Lastri pada video pembelajaran kita kali ini dengan materi listrik. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tokoh penemu dari arus listrik. Tokoh penemu arus listrik yaitu Michael Faraday. Michael Faraday, di sini teacher bisa melihat, ini adalah fotonya. Di sini Michael Faraday lahir pada tahun 1791 dan dia dilahirkan di Newington di Inggris. Jadi Newington, Inggris adalah tempat lahirnya Michael Faraday. Jadi tokoh penemu listrik ini berasal dari Inggris yang bernama Michael Faraday. Kita lanjutkan. Di sini coba anak-anak teacher bayangkan bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada listrik dan bandingkan dengan kehidupan kita sekarang setelah adanya listrik. Contohnya di sini bisa kita lihat adalah lampu. Kalau kita perhatikan di sini, sebelum ada listrik, di mana semua pekerjaan dilakukan oleh orang itu adalah secara manual. Dan biasanya pekerjaan yang dilakukan secara manual itu membutuhkan waktu yang lama. Dan biasanya pekerjaan pun tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang panjang. Contoh seperti ketika zaman dahulu, orang-orang ketika malam hari tidak bisa bekerja karena cahaya atau penerangan tidak ada. Tapi sekarang setelah adanya listrik, kalau kita perhatikan di sini banyak alat-alat yang sudah dilakukan dengan mesin dan waktu yang dibutuhkannya pun juga sangat cepat. Kalau kita lihat di sini contoh teacher. Sini teacher contohkan sebelum adanya listrik, yaitu pada alat transportasi. Ketika alat transportasi pada masa sebelum adanya listrik itu masih manual. Contohnya sepeda, becak, kapal layar tanpa mesin, kendaraan yang dibantu oleh tenaga hewan seperti delman yang memakan waktu lama untuk sampai di tujuan. Sedangkan sesudah adanya listrik, alat transportasi yaitu yang sudah digunakan secara modern, itu menggunakan mesin seperti mobil, kereta api atau KRL, dan pesawat, sehingga cepat sampai di tujuan dan dapat menghemat waktu. Baik anak teacher, di sini anak teacher nanti akan bisa membandingkan bagaimana kehidupan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Nanti bisa anak teacher contohkan pada contoh-contoh yang lainnya. Baik, di sini kita langsung saja masuk apa itu listrik. Jadi, pengertian dari listrik, di mana listrik adalah suatu daya yang memiliki muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Manfaat listrik bagi kehidupan manusia itu cukup banyak, di mana listrik berfungsi untuk menghidupkan atau menggerakkan peralatan listrik rumah. Jadi di sini banyak ya anak teacher, kalau kita lihat di sini manfaat listrik ini kalau kita perhatikan di rumah kita masing-masing ini sangat besar sekali. Contohnya pada malam hari dengan adanya listrik itu ada pencahayaan seperti lampu. Ketika suasana panas itu bisa kita menyalakan kipas angin dan banyak lagi yang lainnya. Di sini kita akan melihat lagi sumber listrik. Sumber listrik di sini yaitu benda yang bisa menimbulkan arus listrik atau benda yang bisa menghasilkan arus listrik. Maka inilah yang disebut dengan sumber listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi di sini kita bisa melihat apa itu sumber listrik, arus listrik, dan contoh dari sumber listrik. Contoh sumber listrik itu bisa kita lihat di sini baterai, aki atau akumulator, generator, dan dinamo. Di sini anak teacher bisa lihat contoh gambarnya. Ini adalah dinamo, ini adalah baterai,
ini aki, dan ini generator atau genset. Ini biasanya dapat anak teacher temukan ya. Biasanya kalau dinamo itu bisa kita lihat itu pemakaiannya itu pada kering-kering sepeda atau pada bel rumah. Sedangkan baterai ini bisa anak teacher perhatikan sumber listriknya itu biasanya pada mainan anak teacher ya di rumah. Kalau masih ada lagi mainan mobil-mobilannya atau pada senter, ini kita menggunakan baterai sebagai sumber listrik, arus listriknya. Sedangkan aki ini biasa kita lihat itu pada digunakan pada mobil. Sedangkan genset ini banyak digunakan oleh orang ketika lampu padam. Kita bisa menggunakan generator sebagai sumber arus listrik. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk konduktor dan isolator listrik. Jadi konduktor dan isolator listrik ini merupakan sifat bahan terhadap arus listrik. Ada dua, yaitu sebagai konduktor atau sebagai isolator. Di sini konduktor merupakan bahan-bahan yang bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya di sini tembaga, aluminium, besi, baja, seng, dan lain-lain. Jadi konduktor biasanya bahan-bahannya itu terdiri dari logam. Jadi ini bisa menghantarkan arus listrik. Kalau di sini kita contohkan tembaga. Tembaga ini merupakan bahan baku dari pembuatan kabel. Terus kita lanjutkan isolator. Isolator di sini merupakan bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya di sini karet, plastik, kayu, kain, kertas, dan lain-lain. Jadi kalau kita perhatikan di sini karet ataupun plastik ini merupakan bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Ini kalau kita perhatikan alat-alat yang kita gunakan di rumah, kalau anak teacher perhatikan kabel tadi, kalau kabel itu terbuat dari tembaga, maka kabel itu biasanya dibungkus oleh karet, sehingga kabel tadi tidak bisa menghantarkan listrik. Kita tidak tersentrum ya anak teacher ya kalau kita memegang kabel karena sudah dibungkus dengan karet atau plastik. Sehingga ini cara kerja konduktor dan isolator ini sangat dibutuhkan dalam pembuatan alat-alat elektronik. Nanti kita akan lihat. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk komponen-komponen listrik. Komponen listrik atau elektronika adalah bagian-bagian kecil pembentuk sebuah rangkaian elektronik, baik yang sederhana maupun yang sangat kompleks, sehingga rangkaian tersebut dapat bekerja dengan baik. Contoh komponen listrik dan fungsinya di sini kita akan melihat yang pertama yaitu resistor. Resistor itu merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai penghambat atau pembatas arus listrik. Nah, teacher bisa lihat di sini contoh atau gambar dari resistor. Jadi inilah bentuk dari resistor. Yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Nah, teacher bisa perhatikan. Inilah kapasitor ya. Ini kira-kira gambar dari kapasitor. Terus yang ketiga sekring. Sekring ini adalah alat untuk mengamankan arus listrik. Nah, kalau kita perhatikan sekring ini, anak teacher bisa lihat biasanya ini ada di rumah kita ya. Jadi sekring ini alat untuk mengamankan arus listrik. Jika kalau terjadi konslet, maka langsung sekringnya ini dia langsung memutuskan arus listrik yang ada di rumah kita. Jadi sekring ini juga sebagai pengaman arus listrik. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu seklar. Seklar adalah alat yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari sumber energi listrik ke alat-alat elektronik. Nah, jadi kalau anak teacher perhatikan ini dia dikatakan seklar. Jadi seklar ini kita contohkan itu pada lampu ya anak teacher. Jadi dengan adanya seklar ini ada on off-nya. Jadi ketika kita on-kan maka dia akan menghubungkan arus listrik sehingga lampu akan hidup. Ketika kita off-kan maka dia akan memutuskan arus listrik sehingga lampu akan mati. Begitu juga mungkin bisa kita lihat pada alat-alat elektronik yang lainnya seperti kipas angin. Ketika kita on-kan maka kipas angin akan berputar, dan ketika kita off-kan maka kipas angin pun akan
berhenti berputar. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima itu stop kontak. Jadi stop kontak di sini adalah tempat menghubungkan arus listrik atau tempat steker dihubungkan. Kalau kita perhatikan gambarnya ini. Jadi ini adalah stop kontak. Jadi stop kontak ini tempat menghubungkan arus listrik. Jadi dengan adanya stop kontak ini kita bisa menyalakan alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Jadi alat elektronik itu bisa kita hubungkan pada stop kontaknya. Terus yang berikutnya yaitu steker. Jadi steker itu adalah pencolok yang dipasang di ujung kabel listrik yang dipasang pada stop kontak. Jadi steker ini biasanya ada pada alat-alat elektronik. Ini contohnya pada televisi, kipas angin, mesin cuci atau kulkas. Jadi dari steker ini yang dipasang pada ujung kabel alat elektronik, maka ini akan dihubungkan pada stop kontak sehingga nanti alat elektronik itu bisa mengalir arus listriknya sehingga alat elektronik tersebut bisa digunakan. Baik, kita lanjutkan. Terus kabel. Kabel adalah kawat yang biasanya terbuat dari tembaga berbungkus karet. Fungsinya sebagai penghantar atau yang menyalurkan arus listrik. Nah, jadi tadi sudah teacher jelaskan bagaimana pembuatan kabel. Kabel itu terbuat dari tembaga dan dibungkus oleh karet. Sehingga di sini ada peran dari konduktor dan isolator. Kita lanjutkan. Ini ya anak teacher, contoh bentuk kabel. Ini adalah konduktor, sini adalah karetnya adalah isolator. Ini sehingga arus yang masuk pada kabel ini tidak bisa keluar karena isolator ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kita lanjutkan baterai. Baterai adalah alat untuk menyimpan dan membangkitkan aliran listrik atau sumber energi listrik. Ini adalah baterai. Jadi ada beberapa macam bentuk baterai di sini. Ini adalah bentuk baterainya bentuk tabung. Terus ini adalah baterainya bentuk koin. Dan ini contoh baterai berbentuk balok. Ya, ini bentuk balok. Kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu fitting. Jadi fitting inilah tempat memasang bola lampu. Kalau teacher lihat di sini nih, inilah yang dikatakan fitting. Fitting ini kalau kita perhatikan, ini biasanya terdapat pada langit-langit rumah ya teacher ya. Di fitting ini tempat kita memasangkan bola lampu. Sehingga setelah kita pasangkan bola lampu di fitting, maka nanti arus akan mengalir pada bola lampu setelah kita hidupkan sekelarnya. Jadi fitting ini pun ukurannya berbeda-beda tergantung dari bola lampu yang akan kita gunakan. Baiklah teacher, kita lanjutkan. Di sini kita masuk pada perubahan energi listrik. Kalau kita, di sini ada beberapa contoh peralatan listrik rumah tangga beserta perubahan energi listrik dan fungsinya. Di sini pertama kita bisa lihat pada gambar ini adalah Magicom. Di sini kita perhatikan Magicom setelah kita pasang steker pada stop kontak, maka ini akan mengalirkan arus listrik, di mana arus listrik tadi akan menghasilkan energi listrik menjadi energi panas. Jadi dengan adanya energi panas, maka Magicom ini dapat berfungsi untuk memasak atau menanak nasi. Yang kedua di sini kita lihat adalah lampu belajar. Nah, lampu belajar setelah kita sambungkan steker pada stop kontak, maka energi listrik ini akan menjadi energi cahaya. Jadi akan menjadi energi cahaya yaitu untuk menerangi ruangan atau tempat yang gelap. Jadi ini fungsinya ya teacher ya. Kita lanjutkan lagi yang ketiga itu kipas angin. Di sini kipas angin di mana dia menggunakan energi listrik, di mana energi listrik yang telah digunakan tadi menjadi energi gerak. Jadi fungsinya itu untuk menggerakkan angin yang ada di sekitar ruangan. Baik teacher, demikian saja materi kita tentang listrik. Sekarang kita lanjutkan untuk latihan.
Di sini Ananda sudah mengetahui tadi komponen-komponen listrik senter. Jadi senter tadi merupakan salah satu benda yang menggunakan listrik. Carilah komponen apa saja yang terdapat pada senter beserta fungsinya. Di sini anak teacher sudah memperhatikan fungsi komponen-komponen dari senter, dan nanti anak-anak teacher bisa menyebutkan apa saja komponen-komponennya. Di sini ada 4 ya anak teacher ya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti anak teacher sebutkan keempat komponen senter tadi dari gambar yang sudah teacher tampilkan, dan nanti anak teacher sebutkan fungsi komponen dari masing-masing dari yang teacher tampilkan pada gambar. Dan ini juga bisa anak teacher lihat nanti pada buku tema kita. Baiklah anak teacher, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak teacher dapat memahaminya, dan kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.